Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian pagi hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas chapter 9 dengan tema Bigger is not always better. Lebih besar itu tidak selalu lebih baik. Nah, pada chapter 9 ini apa yang akan kita pelajari? Ya, we will learn to compare people, animals, and things in order to show their differences, to proud of them, to praise them, and to criticize them. Jadi pada bab 9 ini yang akan kita pelajari adalah we learn to compare people. Kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk membandingkan orang, animals, binatang, and things, dan benda-benda in order dengan tujuan to show their differences, untuk menunjukkan perbedaannya, to be proud of them, untuk membanggakannya, to praise them, untuk menghargainya, and to criticize them, dan untuk mengkritisinya. Oke, next. Kita masuk ke materi di halaman berikutnya, halaman 120. Kita coba masuk ke Google Classroom, kita lihat materi yang kemarin yang sudah kalian pelajari. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari degree of comparison, jadi tingkat-tingkat perbandingan. Degrees of comparison merupakan tingkat perbandingan antara benda dengan menggunakan sifat atau adjektif. Jadi pada bab 9 ini nanti yang kita pelajari adalah perbandingan-perbandingan, bagaimana membandingkan antara satu orang dengan orang yang lain, satu benda dengan benda yang lain, satu binatang dengan binatang yang lain, dan sebagainya. Perbandingan ini dalam bahasa Inggris ada 3 tingkatan. Yang pertama, positive degree atau perbandingan yang setara. Contohnya, misalnya untuk membandingkan ukuran, jadi sama-sama besarnya, misalnya sama-sama tingginya, sama-sama kecilnya. Jadi semua perbandingan yang setara ini dinamakan positive degree. Oke, kita lihat deskripsinya. Positive degree yaitu perbandingan yang digunakan untuk menyatakan kesamaan antara dua benda, sehingga kata sifatnya utuh dan tidak berubah. Nah, dalam positive degree ini cirinya adalah kita menggunakan kata as, bla bla bla, kemudian diakhiri dengan as juga, yang artinya adalah sama atau se. Contoh 1, Mustafa is as handsome as Sidki. Artinya Mustafa itu sama gantengnya. Jadi Mustafa, kemudian kita menggunakan as bla 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 as. Nah, ini untuk menunjukkan perbandingan yang setara. Mustafa is as handsome as Sidki. Mustafa itu sama gantengnya dengan Sidki. Next, contoh yang kedua.
A buffalo is as big as a cow. Seekor kerbau itu sama besarnya dengan seekor sapi. Nah, jadi ini ukurannya sama-sama ukurannya itu sama-sama besarnya. Baik, sekarang jenis perbandingan yang kedua adalah comparative degree atau tingkat perbandingan atau perbandingan yang bertingkat. Jadi pada jenis yang kedua ini, benda atau orang yang diperbandingkan ini mempunyai tingkat perbandingan yang berbeda. Jadi tidak bisa seumpama membandingkan ukuran, maka ukurannya ini tidak sama. Jadi kalau yang satu tadi sama-sama besarnya, yang di pertama ini misalnya sama-sama besarnya, sama-sama kecilnya, sama-sama pendeknya, sama-sama lebarnya, maka pada jenis perbandingan yang kedua ini atau comparative degree ini membandingkan benda satu dengan yang lainnya, di mana salah satunya itu ukurannya atau jenisnya itu lebih dari benda yang lainnya. Misalnya lebih besar atau lebih kecil atau lebih pendek, lebih panjang dan sebagainya. Nah, ciri-ciri dari bentuk komparatif yang kedua ini terdapat tambahan or di bagian belakang katanya atau di bagian belakang kata sifatnya. Atau selain or juga menggunakan more than yang berarti lebih daripada. Oke. Nah, pada bagian kedua ini komparatif pada jenis yang kedua ini dibedakan menurut suku katanya. Jadi apabila adjektifnya atau kata sifatnya itu hanya terdiri dari satu suku kata, maka bentuk komparatifnya ditambahkan imbuhan or di bagian belakangnya. Contoh long, long ini kan cuma satu suku kata ya, jadi long hanya satu suku kata. Kemudian cheap, cheap murah, ini juga satu kata. Big, besar, ini juga satu kata. Kemudian small, ini juga hanya satu suku kata. Maka caranya untuk membuat perbandingan, kita tinggal menambahkan er di belakangnya. Jadi long menjadi longer, cheap menjadi cheaper, big menjadi bigger, small menjadi smaller, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kita lihat contoh dalam kalimat. Sidki is smaller than Mustafa. Sidki itu lebih kecil dibandingkan Mustafa. Jadi antara Sidki dengan Mustafa ini ukuran badannya atau postur tubuhnya ini tidak sama. Jadi Sidki ini lebih kecil dibandingkan Mustafa. Jadi ada perbandingannya, yang satu kecil, yang satu lebih besar. Kemudian contoh yang kedua, personal computer is cheaper than laptop. PC atau komputer biasa itu is cheaper, lebih murah than laptop, dibandingkan laptop.
Jadi komputer biasa, komputer yang bentuknya kotak besar itu harganya cheaper, lebih murah. Jadi cheap ini hanya satu suku kata, maka untuk membuat perbandingan kita tinggal menambahkan er di bagian belakangnya. Cheaper than laptop. Sekarang yang kedua, masih pada comparative degree ya. Jenis yang kedua adalah apabila adjektifnya terdiri dari dua suku kata atau two syllables. Nah, komparatif atau perbandingan dalam dua suku kata, maka sebagian menggunakan imbuhan or dan sebagian lagi menggunakan more. Contoh, pada kata clever, jadi adjektif clever artinya pintar atau pandai. Clever ini adalah terdiri dari dua suku kata, cle dengan ver, clever. Nah, untuk membuat kalimat perbandingan dari kata clever ini, kita masih bisa menggunakan imbuhan or. Jadi menjadi dari clever menjadi cleverer, lebih pandai. Kemudian yang kedua, narrow. Nah, narrow ini juga dua suku kata, narrow, maka menjadi narrower, lebih lebar ya, lebih lebar. Kemudian modern, ini juga terdiri dari dua suku kata, modern. Maka pada kalimat ini kita tidak bisa menggunakan or, tetapi menggunakan more. Nah, mengapa seperti itu? Nah, itu adalah merupakan kebiasaan orang sana, jadi kita tidak bisa merubahnya ya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Kita harus banyak-banyak membaca ya, membaca bacaan dalam bahasa Inggris, maka kita nanti akan terbiasa. Jadi mana yang bisa kita gunakan, mana yang bisa menggunakan or, mana yang menggunakan more. Modern menjadi more modern, famous menjadi more famous. Jadi modern lebih modern, famous menjadi lebih, famous itu artinya terkenal, menjadi more famous, lebih, etc. dan sebagainya. Contoh dalam kalimat, Trumia is happier than Tuti. Trumia itu lebih bahagia dibandingkan Tuti. Tegar is cleverer than Irfan. Tegar itu lebih pandai dibandingkan Irfan, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga adalah adjektif dengan tiga suku kata atau three syllables. Nah, tingkat komparatif atau tingkat perbandingan dengan tiga suku kata, maka kita wajib menggunakan imbuhan more, tidak boleh lagi menggunakan or. Contoh pada beautiful, jadi beauty and full. Ini terdiri dari tiga suku kata. Beautiful artinya cantik. Maka untuk membuat perbandingan dari kata beautiful ini, kita wajib menggunakan more. Jadi dari beautiful menjadi more beautiful. Contoh lagi, diligent.
Diligent artinya pandai atau cerdas. Nah, karena ini terdiri dari 3 suku kata, di, li, dan jen. Diligent, maka kita wajib menggunakan ilmuwan more. Jadi menjadi more diligent. Expensive. Expensive. Ini juga terdiri dari 3 suku kata. Expensive. Maka wajib menggunakan ilmuwan more menjadi more expensive. Contoh dalam kalimat, Trumia is more beautiful than Yahro. Trumia itu lebih cantik dibandingkan Yahro. Jadi karena beautiful ini terdiri dari 3 syllable atau 3 suku kata, maka perbandingannya menggunakan more. Next, Sidki is more diligent than Kempi. Sidki lebih pandai. Sidki itu lebih pandai dibandingkan Kempi. Oke ya, diligent karena 3 suku kata maka menggunakan more. Kemudian Mega Pro is more expensive than Supra. Mega Pro itu lebih mahal dibandingkan Supra. Nah, sampai sini paham ya? Oke, mari kita lanjutkan ke jenis perbandingan yang ketiga. Yang ketiga ini dinamakan superlative degree atau perbandingan yang paling. Apabila kita membandingkan beberapa benda yang ukurannya tidak sama, maka di situ ada yang paling namanya. Jadi ada yang paling kecil, ada yang paling besar, ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, dan sebagainya. Ini dinamakan superlatif. Jadi superlative degree memiliki tingkatan paling tinggi di antara yang lain. Tingkatan paling atau ter, contohnya terpandai, terkaya, paling rajin, paling gemuk, paling tinggi, paling rendah, dan lain-lain sebagainya. Nah, ciri-ciri dari tingkatan ini atau superlatif ini adalah terdapat imbuhan E atau kadang cuma menggunakan ST di bagian belakang adjektifnya atau di bagian belakang kata sifatnya. Atau bisa juga menggunakan most. Menggunakan most. Kemudian sebelum kata sifat ditambah dengan the. Oke, kita lihat contohnya saja. Oke, kita lihat dulu ya. Untuk kata sifat bersuku kata 1 menggunakan EST atau ST. Kata sifat bersuku kata 2 sebagian menggunakan EST, bagian menggunakan ST. Kemudian sebagian tertentu juga menggunakan most. Ini untuk 2 suku kata. Kemudian untuk kata yang lebih dari 3 suku kata wajib menggunakan most. Nah, contoh pada kata long. Long ini adalah 1 suku kata. Maka untuk membandingkan 2 benda yang ukurannya tidak sama, kita bisa menggunakan apa tadi? Or ya, menjadi longer. Kemudian
Kalau untuk superlatifnya, jadi kata long, panjang, lebih panjang. Nah, ini paling panjang. Jadi kita menggunakan est, longest. Jadi bacanya longest. Longer and longest. Kemudian contoh lagi, rich, artinya kaya. Richer, lebih kaya. Richest, paling kaya atau terkaya, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian untuk dua suku kata, contohnya adalah happy, bisa menjadi happier. Kemudian untuk superlatifnya menjadi happiest, paling bahagia. Jadi bahagia, lebih bahagia, paling bahagia. Paham ya? Kemudian yang ketiga, tiga suku kata expensive. Tiga suku kata expensive. Maka karena terdiri dari tiga suku kata, kita wajib menggunakan more untuk yang jenis kedua ini tadi, untuk yang comparative degree-nya. Jadi expensive, mahal. More expensive, lebih mahal. Most expensive, paling mahal. Contoh lagi, interesting, terdiri dari interesting. Di interesting. Ini terdiri dari 4 suku kata. Jadi dari in, kemudian the, rest, bagian belakangnya ada tambahan ing, dibaca interesting atau menarik, yang artinya adalah menarik. Nah, maka karena ini lebih dari 3 suku kata, wajib menggunakan more. Interesting, more interesting, dan most interesting. Oke, contoh dalam kalimat, Mustafa is the most handsome man in the world. Mustafa adalah laki-laki yang paling ganteng di dunia. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas apa yang ada di buku paket kita, supaya nanti waktunya tidak terlalu panjang ya. Jadi di buku ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Well, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. And for the last, I would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.